Nah, sekarang untuk buku EPS topik bab 38, perhatikan judulnya Ilhal Masinayo. Ilhal Masinayo. Ilhal ini dari ilhata atau bekerja ya, dilangkan terus ditambahkan real. Kalau real di sini R di bawah ini itu artinya akan. Nanti kalau di bawah ini N itu artinya telah. Nah, kalau di sini nan itu artinya sedang. Bentar. Jadi maksudnya kayak gini. Ini kan ilhal. Ini artinya yang akan bekerja, yang akan dikerjakan kayak gitu ya, yang akan mengerjakan kayak gitu. Bentar, ilhata kan kata dasar ilhata kan artinya bekerja, berarti kalau ilhal itu artinya akan bekerja. Kalau ilhan telah bekerja, kalau ilhanen sedang bekerja. Diingat-ingat ya, ini R berarti ini akan. Balik lagi ke buku ini, ilhal yang akan bekerja masih memat itu rasa nayo itu terjadi atau muncul. Jadi maksudnya ilhal masih nayo masa muncul rasa kerja, maksudnya gimana sih mbak? Ya ini muncul rasa kerja itu maksudnya ya ini saya jadi bersemangat kerja, muncul rasa kerja. Memang kalau dalam kalimat bahasa Korea itu kadang banyak kalimat yang kayak gini ya, jadi kosakatanya itu kalau diharikan satu persatu itu nggak nyambung. Memang banyak seperti itu. Jadi kalau mengartikannya itu secara makna aja, jangan secara ini apa harfiah apa itu namanya aku kok lupa. Pokoknya jangan harus sesuai kosakata yang ada itu nggak perlu. Pokoknya maknanya aja gimana. Pokoknya mendekati kebenaran yang pantasnya aja diartikan gimana kayak gitu loh. Pokoknya kalau mengartikan itu mulek ya. Langsung aja ke Dewa Il percakapan 1. Di sini ada Baru sama Rian. Baru tanya ke Rian. Rian si wisanan bunwiki ka oteo. Rian si Pak Rian bisa perusahaan bunwiki ka keadaan atau kondisi atau suasana. Oteo gimana? Pak Rian, kondisi suasana kerja perusahaanmu gimana? Kayak gitu ya, bisa diartikan seperti itu. Gimana kondisinya tempat kerjamu? Sama aja sih. Rian jawab, 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 동료 itu rekan kerja, berarti kalau ada del ini jamak ya, jadi teman rekan-rekan kerja. Kiri itu sesama ya, sesama soro saling wiye untuk memberi nikah, karena hangsang selalu 즐겁게 bahagia ke dengan ya. Ilhanan pionio, ilhata itu bekerja, dan pionio itu artinya lumayan atau termasuk. Ini nanti ada di tata bahasa di bawah ini ya. Balik lagi ke sini, jadi tongyo dari kiri soro wiye junika hangsang 즐겁게 ilhanan pionio. Aku kalau ada kalimat kayak gini, misalnya ada kata sambung, aku cari dulu kata sambungnya. Nah di sini kan ada nikah, ini aku terjemahkan ini ke depan, baru yang belakang ini aku terjemahkan. Itu biasanya kalau aku mengartikannya seperti itu. Cuma teman-teman enaknya mengartikannya gimana, apa mulai dari belakang dulu atau tengah dulu itu terserah ya, yang penting mendekati kebenaran lah artinya. Balik lagi ke sini, tongyo dari kiri soro wiye junika, karena di antara atau sesama rekan-rekan kerja itu saling memberi ini, saling membantu ya, soro wiye junika, saling memberi bantuan, saling membantu, termasuk atau lumayan pekerjaannya menyenangkan selalu. Intinya pokoknya gimana kondisi kantormu Pak Rihan? Kondisi kantorku itu termasuk yang menyenangkan, karena ya itu apa, teman-teman itu saling membantu, intinya kayak gitu loh kalimat ini. Lanjut Baru. Wisa 분위기도 자유로운 편이에요. 회사 perusahaan atau pabrik ya di sini. Apa ini? Kantor. Perusahaan 분위기도 suasana itu juga 자유롭다 itu bebas ya. Kalau 자유로운 편이에요 ini 편이에요 itu artinya termasuk atau lumayan. Jadi 회사 분위기도 자유로운 편이에요 artinya apakah suasana perusahaan atau kantormu itu juga termasuk yang bebas gitu ya. Terus Rian jawab, 글쎄요 entahlah, 규율은 좀 엄격한데요. 왜 사람들이 아래 사람을 많이 배려해 주어서 일하기는 편이에요.
Maksudnya gyul itu peraturan agak atau sedikit, omkyo ahata ketat, nende ini partikel tambah ini tambahan aja ya. Wit saram dari orang-orang atasan, aret saramel orang-orang bawahan, orang bawah ya. Mani banyak berio juoso ya saling tenggang rasa membantu kayak gitu loh. So karena ilhakinen pionieyo termasuk pekerjaan. Jadi maksudnya 글쎄요 entahlah 교율은 좀 엄격한데 peraturannya sedikit ketat tetapi 사람들이 아래 사람을 많이 배려해 주어서 일하기는 편이에요. Jadi sedikit peraturannya sedikit ketat, cuma pekerjaannya itu orang-orang atasan itu banyak yang membantu orang bawahan kayak gitu loh, bisa diartikan seperti itu. Ketat tapi yaitu orang atasan itu banyak yang membantu orang bawahan. Ini apa ini? Entahlah peraturannya sih agak ketat tapi para atasan banyak membantu para bawahan sehingga kami bekerja dengan nyaman. Oh gitu. Ya udahlah sama aja lah ya. Lanjut baru 정말 부러워요. 정말 sungguh 부러워요. Iri, wah aku benar-benar iri. Keramian kalau begitu 월신 진짜 정말 itu sama ya, artinya sungguh ilhal masih nages어요. Ilhal masih ilhat ini ya yang akan bekerja mat rasa atau semangat lah kalau di sini artikan nah itu muncul get itu akan. Jadi keramian 월신 ilhal masih nages어요. Artinya kalau begitu benar-benar ya ini nanti akan membuat semangat kerja itu akan muncul, bisa diadakan seperti itu. Kalau seperti itu akan bersemangat bekerja sama aja. Lanjut apa ini? 미안해요. Lanjut 맞아요. benar 회사 어는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. 회사 perusahaan 어는 게 datang ya. 는 게 itu bentuk ini kata benda ini, pokoknya ini datang gitu. 즐거우니까 dari 즐겁다 artinya bahagia, nikah menyenangkan, nikah karena il pekerjaan tuh juga to lebih 잘 돼요 pandai, lebih baik dalam bekerja, maksudnya kayak gitu ya. Jadi 맞아요 benar 회사 어는 게 즐거우니까 일도 잘 돼요 artinya karena datang ke perusahaan menyenangkan, maksudnya kita itu kalau misalnya kerja nggak sesuai harapan kita, terus ada yang nggak ngenakin hati kan, kita jalan ke perusahaan mau bekerja itu kan berat banget tau. Kalau ini maksudnya bisa onan kau nikah. Jadi menurut kalau Rihan itu datang ke kantor itu perasaannya senang gitu loh, kalau mau kerja itu menyenangkan gitu. Jadi 일도 더 잘 돼요. pekerjaannya pun jadi lebih baik, bisa diartikan seperti itu ya. Kalau bingung pasti bingung tanya wes nggak apa-apa, tanya jangan diam aja ya. Lanjut. 어휘 kosakata 1 직장의 분위기, 직장 tempat kerja, 분위기 suasana, jadi suasana di tempat kerja. 동료 rekan kerja, 상사 atasan, buha bawahan, 사이가 좋다, 사이 itu antara, 좋다 bagus, jadi 사이가 좋다 itu akrab, antaranya di antara kita itu bagus-bagus aja, nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Kalau saika nampeta tidak akrab. Kokrio hata mendukung, soryo wiye juta saling menghibur. Lanjut. Bunwikika cota suasananya bagus, bunwikika napeta suasananya tidak bagus, jayuropta bebas, kyoyuri omkyo hata artinya peraturannya ketat. Lanjut. 사장님은 직원들이 껴려해 주세요. Bos, apa tadi mendukung ya? 직원들을 껴려해 주세요. Ini sulit sekali ya kosakatanya. Memang ya begini ya, ini jarang diucapkan soalnya. Jadi aku pun membacanya sangat kesulitan. 껴려해. 사장님은 직원들을 껴려해 주세요. Bos, tolong beri dukungan ke para karyawan gitu artinya. 동료들이 서로 위해 주니까 분위기가 좋아요.
rekan-rekan kerja soro saling menghibur atau membantu ya Nika karena bunikika suasana cuayo bagus. Jadi suasananya bagus karena rekan-rekan kerja saling membantu, bisa diartikan seperti itu. 회사 교율이 엄격해서 넥타이를 매야 해요. 회사 perusahaan 규율 peraturan 엄격해서 ketat so karena necktie dasi 매야 해요, harus mengikat, harus memakai. Jadi harus memakai dasi karena peraturan perusahaan ketat, bisa diartikan seperti itu ya. Lanjut munbobil tata bahasa 1 nian en pionita, artinya ini pokoknya termasuk atau lumayan. Kecatatan aku aja yang lebih mudah nih, perhatikan ya. Nian en pionita itu artinya termasuk atau lumayan. Penggunaannya beda-beda untuk kata kerja, kata sifat sama kata benda. Kata benda 없는 것 같은데. 없어요. 그냥 이거만요. 동사형 형사 있다 없다. Gitu loh maksudnya. Jadi balik lagi ke sini, rumus nienen pionita yang artinya termasuk atau lumayan itu untuk penggunaan kata kerja, kata sifat kita sama opta itu beda-beda. Untuk kata kerjanya rumus untuk yang bentuk formal atau bentuk sopannya ya kata kerja plus nen pion입니다 atau nen pion이에요. Kalau informalnya ini kok sulit banget ya kalau gini aja loh biar nggak kebanyakan pusing tulisannya. Nah ini kan gampang ya, aduh mian ya. Balik lagi ke sini, bentuk informal atau tidak sopannya kata kerja plus non pionnya. Yang membedakan cuma belakangnya aja ya. Nah dari sini kita bisa simpulkan kalau untuk kata kerjanya itu nggak perlu dilihat berakhiran vokal apa konsonan, itu nggak perlu. Jadi kata kerjanya entah itu berakhiran konsonan atau vokal, pokoknya ditambahkan non pion. 는 편입니다, 는 편이에요, atau 는 편이야 gitu ya. Ini untuk kata kerja. Sekarang untuk kata sifat rumusnya yang bentuk formal, kata sifat yang berakhiran konsonan plus 은 편입니다 atau 은 편이에요. Terus untuk kata sifat yang berakhiran vokal plus 니은 편입니다 atau 니은 편이에요. Terus ini bentuk informal atau tidak sopannya kata sifat yang berakhiran konsonan plus 은 편이야. Kata sifat yang berakhiran vokal plus nian pionnya. Itu bedanya tahu ya, cuma belakangnya ini sama yang depan ini. Kalau berakhiran konsonan berarti pakai en, kalau berakhiran vokal pakai nen gitu. Agak pusing ini, nggak apa-apa, pokoknya udah dicatat. Nanti kalau bingung buka lagi catatannya gitu ya. Terus sekarang rumus untuk ita opta. Ita ada, opta tidak ada. Rumusnya untuk bentuk formal ita atau opta plus nen pion입니다 atau nen pion이에요, sama aja loh ya, sama kayak ini loh. Bentar. Mana let's go. Balik lagi ke sini, rumus untuk bentuk formal atau sopannya ita opta plus nen pion입니다. Kenapa nggak bilang kalau bentuknya aneh? Ita opta plus nen pion입니다 atau nen pion이에요 gitu ya. Terus untuk bentuk informalnya ita opta plus nen pion이야. Udah gitu aja sih. Langsung aja ke contoh daripada bingung. Perhatikan. Walbalhata itu aktif ya, aktif. Walbalhata itu termasuk kata sifat. Jadi walbalhata tak dihilangkan, tinggal walbaha berakhiran vokal berarti pakai nian pionita. Jadi walbalhata berubah menjadi ini ya, walbalhan pionyeyo, artinya termasuk atau lumayan aktif gitu. Lanjut 조용하다 atau sepi ya. Ini termasuk kata sifat tak dihilangkan, tinggal 조용하 berakhiran vokal berarti tambahkan rumus nian pionita. Jadi 조용한 편입니다. Bisa diartikan seperti itu. Bisa dibikin kalimat kayak gini ya. Artinya termasuk atau lumayan sepi gitu. Lanjut palimokta. Palimokta, cepet makan ya. Palimokta, cepet makan, ini termasuk kata kerja. Tak dihilangkan, tinggal mok tambahkan rumus nen kalau kata kerja nen pionita ya. Jadi palimokta berubah jadi palimongnen pionnya. Palimongnen pionnya termasuk atau lumayan, makannya cepat gitu. Lanjut 천천히 먹다, 천천히 pelan-pelan 먹다 makan. Jadi
makan pelan-pelan ini termasuk dalam kata kerja. Jadi tadi langkah tinggal mok ya, langsung tambahkan rumus nen. Jadi berubah menjadi 천천히 먹는 편이에요. 천천히 먹는 편이에요. Artinya termasuk atau lumayan makannya lambat gitu. Lanjut jota tak hilang tinggal jo ya, ini baik, bagus, benar, oke, ini jota, ini termasuk kata sifat. Jadi karena berakhiran konsonan ya ditambahkan yang en 편이다. Jadi dari jota berubah menjadi 전 편입니다. Artinya termasuk atau lumayan bagus. Lanjut kecil itu kata dasarnya 작다, 작다다, dihilangkan tinggal jak. Ini kan termasuk kata sifat, jadi dilihat berakhiran apa dulu. Kalau ini berakhiran konsonan berarti tambahannya an 편이다. Jadi 작다 berubah menjadi 작은 편이에요. 작은 편입니다. Sama aja ya, artinya termasuk atau lumayan kecil. Lanjut buruk napedah, tadi langkah tinggal nape, ini termasuk dalam kata sifat ya. Jadi kalau berakhiran vokal plus nian 편이다 jadi napen 편이에요. Artinya termasuk atau lumayan buruk. Lanjut 크다, tadi langkah tinggal ke, ini artinya besar ya. Ini termasuk kata sifat juga karena berakhiran vokal berarti tambahkan nian 편이다 jadi 큰 편이에요. Oh ini informal. 큰 편이에요. 큰 편입니다. Sama aja. Termasuk atau lumayan besar. Terus lagi ini 재미있다 menyenangkan. Ini kan ita. Kalau bawah ini 재미없다 membosankan. Ini ada ita, ada opta. Berarti kalau ita opta itu tambahnya nen ya. Jadi dari 재미있다 berubah menjadi 재미있는 편이에요. Termasuk atau lumayan menyenangkan. Kalau 재미없다 jadi 재미없는 편nya. Artinya termasuk atau lumayan membosankan. Gitu aja. Lanjut. Untuk catatannya, jika kata dasar berakhiran R, R-nya dihilangkan. Contoh membuat mandelta tak dihilangkan tinggal mandel karena berakhiran R, R-nya juga dihilangkan tinggal mande. Mande ya, mande. Ini mandelta itu artinya membuat atau kata kerja. Jadi kalau mande ya langsung ditambahkan nen jadi mandenen 편이에요 gitu perubahannya. Terus bermain kata dasarnya 놀다 tak dihilangkan tinggal nol, dia juga berakhiran real juga, R-nya ini dihilangkan juga tinggal no kan, terus ditambahkan rumus nen karena termasuk kata kerja bermain itu. Jadi no는 편이에요 gitu. Lanjut 길다 tak dihilangkan tinggal gil. Berakhiran R kan, R-nya juga dihilangkan tinggal G. Nah ini gilda itu artinya panjang. Ini termasuk kata sifat. Kata sifat berarti dilihat dulu berakhiran vokal apa konsonan. Kalau ini berakhiran vokal berarti tak pakai yang nian 편이다 jadi kin 편이에요 gitu. Lanjut kata dasarnya ini multa itu artinya jauh. Multa tak dihilangkan tinggal mol ya. Dia berakhiran R juga, R-nya harus dihilangkan tinggal mo. Karena jauh itu merupakan kata sifat berarti tambahkan rumus nian 편이다 jadi mon 편이에요 gitu, mon 편입니다 gitu. Udah gitu aja sih. Lanjutnya untuk catatan yang kedua, jika kata dasar berakhiran B, B-nya diubah menjadi U terus tambahkan nian 편이다. Contoh dingin 춥다 tak dihilangkan tinggal 춥 ya. 춥 dia berakhiran B, B-nya itu diubah menjadi U terus tambahkan nian 편이다 jadi 춥다 berubah menjadi 좋은 편이에요. 좋은 편입니다 gitu. Lanjut ini 맵다 itu artinya pedas. Tak dihilangkan tinggal map ya. Dia berakhiran B juga, B-nya ini diubah dulu ke bentuk un. Jadi 매운 terus tambahkan 매운 편이에요 gitu. Termasuk atau lumayan pedas gitu. Lanjut panas kata dasarnya 덥다 tak dihilangkan tinggal top ya. Dia berakhiran B, B-nya ini diubah dulu menjadi U, tambahkan nian 편이다 menjadi 더운 편이에요. Artinya lumayan atau termasuk panas. Udah gitu aja untuk rumus nian는 편이다 termasuk atau lumayan. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya, nanti aku jelasin di video yang terpisah. Kita lanjut ke materi. Sekarang lanjut apa ini? Itu nggak perlu udah. 대화 atau percakapan dua, ada Jiun sama Tuan Jiun ngomong, Tuan si 조금 전에 바로 씨하고 왜 싸운 거예요? Pak Tuan, 조금 sedikit atau beberapa ya, John yang lalu baru 씨하고 dengan Pak Baru, 왜 kenapa 싸운 거예요? Kenapa bertengkar, dari sauta itu bertengkar. Jadi
Tuan Shi, 조금 전에 바루시하고 왜 싸운 거예요, Pak Tuan? Beberapa waktu yang lalu, kenapa bertengkar dengan Pak Baru gitu? Tuan jawab, 별이 아니에요. 별이 아니에요 itu satu paket ya, pokoknya bukan masalah, bukan sesuatu yang besar gitu maksudnya. 바루시가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. Wah, panjang sekali. Barusi saudara baru Jemare itu pembicaraanku. Joey mal. Joey kan kepemilikan. Mal itu ucapan atau pembicaraan. Jadi Jemare ucapanku, 대답을 하도 안 해서. 대답 menjawab 안 해서 karena tidak ya. Jadi karena tidak menjawab, 저를 무시하는 줄 알았어요. aku musihanan itu mengabaikan 줄 알았어요 mengerti. Jadi maksudnya 바루시가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. Maksudnya itu aku pikir Pak Baru itu musihata tadi apa? Aku lupa ya. Maksudnya mencuekin gitu loh. Aku pikir Pak Baru itu nyuekin aku karena dia nggak menjawab ucapanku gitu loh maksudnya. Terus geronde tetapi kiki mesin suara temune karena mo tidak bisa terutaku mendengar katanya. Hatoragoyo ini bentuk lampau ya, atau peristiwa lampau diceritakan lagi. Jadi geronde kiki temune mo terutaku hatoragoyo. Tetapi tibanya itu katanya dia itu nggak bisa dengar karena suara mesin gitu loh. Terus Jihun yang kepo itu ngomong, 그럼 서로 오해한 거네요. 이젠 와해했죠. wah, 그럼 kalau begitu 서로 saling 오해한 거네요. 오해하다 itu salah paham. Oh, berarti keduanya itu saling salah paham gitu loh maksudnya kalimat ini. Terus ijen sekarang wahehejo, ini maksudnya berbaikan. Hejio kan sekarang udah berbaikan kan gitu maksudnya. 그럼요, tentu dong. 저도 사과했고, aku udah sakwahata itu meminta maaf. Kalau sakwa aja itu apel, kalau ada hatanya itu sakwahata itu artinya meminta maaf. 저도 sakwaheko, aku udah minta maaf juga. Dan baru sido mianhataku 했어요. Pak Baru juga udah bilang maaf gitu maksudnya. 잘했어요. bagus. 동료끼리 잘 지내야죠. 동료끼리 maksudnya sesama rekan kerja 잘 지내야죠. harus berhubungan baik kan intinya maksudnya kan sesama rekan kerja harus berhubungan baik toh gitu loh maksudnya, nggak boleh bertengkar. Lanjut OVI atau kosakata kedua tongyo wae kaldeng. Ini kaldeng itu perang, konflik dengan ini tongyo rekan kerja. Nah ini masa laluku dulu juga ini ada juga ini aku waktu di Korea itu kayak gini. Nanti pasti ada ya, ada yang enggak, ada yang iya, tapi kebanyakan juga. Kadang kan kita kalau kerja di Korea ya kan harus cepet-cepet bener, terus harus fokus gitu. Kadang kan orang sana nggak sabaran, jadi kadang ya marah-marah udah biasa. Jadi mentalnya juga harus disiapkan juga. Balik lagi ke sini. Memukul terita, dipukul mata, mengumpat jogel hata. Aku dulu pernah sering sekali hampir setiap hari kena umpatan si mandor. Lanjut, cacengel neta melampiaskan kekesalan jengkel, maksudnya ini cacengel neta itu jengkel. Wakanata marah, wakanata ini masih marah loh ya. Kalau warel neta itu memarahi. Jadi kalau wakanata itu cuma ini marah masih di kepala aja. Kalau sudah warel neta itu berarti melakukan sesuatu kayak ngomel kayak gitulah, memarahi ya. Terus saumul hata bertengkar, maltatumul hata adu mulut ini. Maltatum adu mulut. Lanjut ohehata salah paham, oherepulta menyelesaikan salah paham, sakwahata meminta maaf, wahehata damai gitu.
Ini aku bacakan dulu ya contoh kalimat. 장난이 심한 동생 때문에 화가 났어요. 그래서 동생에게 화를 냈어요. 장난 bercanda simhan yang keterlaluan dongseng adik temune karena huwa kana soyo marah. Jadi aku telah marah karena adik berlebihan bercandanya. Greso dongseng iki sehingga sehingga aku marahi adik aku, bisa diartikan seperti itu. Lanjut, 친구 끼리 서로 소음을 하면 안 돼요. 친구 끼리 di antara teman soro saling saumel hamion, jika bertengkar ande tidak boleh. Jadi maksudnya ya intinya kita nggak boleh bertengkar sama teman-teman, kayak gitu aja lah, gampang. 사소한 일 때문에 말다툼을 했어요. sasohan yang sepele, il masalah temune karena 말다툼을 했어요, adu mulut. Jadi kita telah adu mulut karena masalah yang sepele, bisa diartikan seperti itu. Lanjut, 엄마는 내가 곧 병을 깼다고 오해했지만 곧 오해를 풀었어요. 엄마, ibu, 내가 aku 곧 병 vas bunga, 깼다고, 깼다 memecahkan, tagu katanya, 오해하다 itu salah paham, jiman tetapi 곧 segera, 오해를 salah paham, 풀었어요 hilang. Jadi maksudnya 엄마는 내가 곧 병을 깼다고 오해했지만 ibu salah paham karena ibu berpikir ini aku yang memecahkan vas bunga, tetapi masalahnya kesalahpahaman itu sudah diselesaikan dengan segera, gitu maksudnya. 친구에게 미안한다고 사과하고 우리는 서로 화해했어요. 친구에게 kepada teman, 미안한다고 ngomong maaf, sakwahako dan meminta maaf, dan urinan kami soro wahehesoyo wahehata itu perbaikan, dan kami saling berbaikan. Udah gitu aja. Lanjutnya untuk munbobi tata bahasa kedua, tagu hata. Tagu perhatikan ada 4 ya. Tagu, ragu, jago, nyago. Diingat-ingat, rumus ini satu paket. Tagu, jago, nyago, ragu. Tagu ku bilang atau katanya, ragu menyuruh atau lah, nyago bertanya, cago ayo atau ajakan. Itu diingat-ingat. Sekarang kita belajarnya yang tagu dulu, yang katanya atau ku bilang ya. Nah ini tago hata atau deyo, ku bilang atau katanya. Di sini deyo itu artinya ini singkatan dari tago hata gitu loh. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah ini ada yo-nya dikurung, maksudnya kalau pakai informal atau nggak sopan itu berarti te aja, nggak ada yo-nya. Kalau formal atau sopan itu berarti pakai yo, jadi deyo gitu. Paham ya? Nah ini penggunaannya juga beda-beda. Untuk kata kerja rumusnya bentuk formal, kata kerja yang berakhiran vokal plus nian tagohamnida atau nian tagoheo. Untuk kata dasar yang berakhiran konsonan plus nen tagohamnida, nen tagoheo. Terus lagi bentuk informal atau tidak sopannya, untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus nian tagohe. Kata kerja yang berakhiran konsonan plus nen tagohe. Udah gitu aja. Catatan untuk kata dasar yang berakhiran R-nya dihilangkan. Contoh mandelta, tetap aja contohnya mandelta, nggak apa-apa, kan mudah dihafalin. Contoh ya, mandelta atau membuat. Ini dilangkan tinggal mandel. Bentar, mandelta gini bentar biar kelihatan gitu. Nah, contohnya membuat atau mandelta tak dilangkan tinggal mandel karena berakhiran R-nya juga dilangkan tinggal mandel ya kan. Mandel berakhiran vokal berarti pakai yang rumus nien ini. Jadi manden tagoheo. Ku bilang membuat atau katanya membuat gitu artinya. Lanjut, itu tadi untuk kata kerja. Sekarang untuk kata sifat rumusnya, untuk bentuk formal atau sopannya kata sifat plus tago hamnida atau tagoheo. Kalau informalnya kata sifat plus tagohe gitu. Dari sini kita simpulkan kalau untuk kata sifat itu, kata sifatnya nggak peduli berakhiran vokal apa konsonan, pokoknya langsung ditambahkan tago hamnida atau tagoheo atau tagohe gitu aja ya.
Nanti kalau masih bingung ada contohnya di bawah, tenang aja. Sekarang untuk kata benda ya. Kata benda rumusnya kalau bentuk formal atau sopannya kata benda yang berakhiran vokal plus ragu hamnida atau ragu heo. Untuk kata benda yang berakhiran konsonan plus irago hamnida atau irago heo gitu. Bentuk informal atau tidak sopannya untuk kata benda yang berakhiran vokal plus rago he. Untuk kata benda yang berakhiran konsonan plus irago he. Udah gitu aja. Langsung aja ke contoh. Wah, banyak sekali, gak apa-apa. Contoh ya, ini masih banyak gak sih? Oh, udah selesai ini aja. Contoh mulai atau memulai ini termasuk kata kerja ya. Jadi kata dasarnya sijak hata tak dilangkan tinggal sijak ha. Sijak ha karena berakhiran vokal berarti tambahkan rumus inyan tago menjadi sijak handago hamnida. Atau sijak handago heyo. Ini bentuk formal ya. Atau sijak handago he. Ini bentuk informal. Atau ada lagi, bentar. Balik lagi ke sini aku ulangi sekali lagi sijak hantago he. Ini bentuk informal, terus sijak hanteo. Ini singkatannya ya, tapi yang bentuk formal. Terus yang ini sijak bentar, mousku ketinggalan di depan. Nah, gue mau ya tuh sijak hante sama aja. Ini bentuk yang tidak sopan atau informal. Terus apa ini? Kok di sini kau? Kenapa kau kok ada A itu kok nggak ada? Wah, maaf ya. 왜 이렇게 왜? 나도 모르는데 그냥 해. 많이 생각하지 말고 시간 없어서 그래. Kok sama dengan toh? Mana sih stripnya? Ini loh. Maaf ya. Gini nggak apa-apa biar nggak terlalu tegang ini kepalanya, pusing nanti. I-nya kenapa nggak ke sub C? Ada lagi, ini apa ini? Kenapa kamu kok nggak ada ininya? Nah, lanjut ya. Tadi mulai udah, sekarang makan itu kata kerja ya. Makan itu kata kerja, jadi kata dasarnya mukta tak dilangkan tinggal muk, dia kan berakhiran konsonan berarti pakainya yang nen. Jadi mongnen tambahkan belakangnya tago 합니다 atau 먹는 tago 해요, 먹는 tago 해 atau 먹는데요 atau 먹는데 gitu, sama aja ya. Kayak gini ya bentuknya. Lanjut lagi, benci itu kata dasarnya silda, tulisannya SIRHDA, bacanya silda gitu. Kenapa nggak dibaca sihda mbak? Ini dari sananya udah bentuknya kayak gini. Udah, ini pokoknya ya nurut aja gitu loh. Kalau silta kayak gitu tulisannya, biarpun ada R ada H-nya, ini bacanya pokoknya L silda, oke? Silda tadi langkan tinggal sil ya. Karena benci itu kata sifat, jadi ya langsung tambahkan tago hata gitu aja, nggak usah dicari berakhiran vokal apa konsonan. Jadi tinggal tadi langkan tinggal sil ya, langsung tambahkan rumus sil다고 합니다, sil다고 해요, sil다고 해, sil대요 atau sil대. Ku bilang benci, katanya benci gitu. Lanjut sedih, kata dasarnya 슬프다 tadi langkah tinggal 슬프 ya. Sedih itu termasuk kata sifat, jadi tinggal ditambahkan rumus gitu aja, 슬프다고 합니다 atau 슬프다고 해요. Atau ada lagi nih, 슬프다고 해 atau kalau disingkat jadi 슬프대요 atau 슬프대 gitu. Banyak kan perubahannya, emang mau gimana lagi ya udah dikerjakan aja. Lanjut contohnya majalah itu termasuk kata benda. Majalah bahasa Koreanya 잡지 ya. 잡지 ya udah gini aja, 잡지. Gini loh tulisannya, aku tuliskan lagi. JABJI udah. Ini biar kayak temennya, kasihan. Balik lagi ke sini, majalah itu kata dasarnya 잡지. Ini termasuk dalam kata benda. 잡지 berakhiran vokal. Kalau kata benda yang berakhiran vokal plus rago, jadi 잡지라고 합니다 atau 잡지라고 해요 atau 잡지라고 해 gitu. Kalau untuk kata benda itu nggak bisa diartikan katanya atau aku bilang, namanya kan benda, masa bisa ngomong. Untuk kata benda itu diartikannya disebut, jadi
kayak gini ya, majalah 잡지 jadi 잡지라고 합니다, 잡지라고 해요 atau 잡지라고 해, disebut 잡지 gitu maksudnya. Lanjut contoh yang terakhir, baju, kata dasarnya baju. Ot karena berakhiran konsonan berarti ditambahkan irago, jadi 옷이라고 합니다, 옷이라고 해요, 옷이라고 해 gitu, disebut baju. Udah gitu aja. Ini kalau masih bingung bilang loh ya, nanti aku ini kasih materinya di video yang terpisah biar lebih paham lagi itu kalau bingung. Kita lanjut aja ke ini materi EPS topik. Udah selesai ya ini. Lanjut, ini apa, Hualdong aktivitas ini nggak perlu sih. Ini nggak perlu. Kalau mau dibaca aja nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini nggak akan keluar kok. Ini terlalu panjang. 정보 informasi 직장 내에서 호칭, 직장 내에서 호칭, 직장 tempat kerja, 내 dalam eso di 호칭 panggilan, jadi panggilan di dalam tempat kerja. 직장 내에서 호칭 panggilan nama di tempat kerja. 회사에서는 사람들은 부를 때 직책에 님을 붙이세요. 예를 들면 사장님, 부장님, 과장님, 대리님, 부회장님, 사장님 이렇게 부르면 됩니다. Ini aku baca aja ya biar menghemat waktu. Nanti ini dipelajari, dicoba diartikan sendiri. Terus kalau masih ada yang bingung bisa tanya kayak gitu. Jadi jangan nunggu aku ngasih tahu gitu, jangan. Kalau bisa belajar dulu, disiapin ya. Nanti kan tahu, paling enggak udah pernah belajar gitu loh. Terus mana yang nggak bisa dicatat, terus nanti waktu aku ngajarin itu biar lebih cepat nangkepnya kayak gitu. Jadi model belajarnya yang paling bagus itu menurut aku. Balik lagi ke sini. 회사에서는 사람들을 부를 때 직책에 님을 붙이세요. 예를 들면 사장님, 부장님, 과장님, 대리님, 주임님, 반장님 이렇게 부르면 됩니다. Ketika Anda memanggil rekan kerja Anda di tempat kerja, tambahkan nim setelah jabatan mereka. Ini untuk menghormati ya, jadi tambahkan nim belakangnya. Jika mereka jabatannya lebih tinggi dari Anda, ya harus dong. Lanjut contohnya, Anda bisa memanggil mereka seperti sa장님, nggak usah namanya, biarpun namanya Pak siapa gitu, nggak usah dipanggil namanya, jabatannya apa, terus ditambahkan nim di belakangnya gitu loh maksudnya. Lanjut, 동료나 비슷한 직업에 사람 부를 때 이름을 씨를 붙이세요. Ketika Anda memanggil rekan kerja Anda yang jabatannya setara dengan Anda boleh menambahkan si setelah nama mereka. 예를 들면 contohnya tuan, tuan si, 지훈, 지훈 si, 이렇게 부르면 됩니다. Udah seperti itu contohnya. Terus 씨를 붙일 때는 성을 붙이지 않아도 됩니다. Kalau udah ada embel-embelnya sih nggak perlu tidak perlu dikasih song itu nama panjangnya lah, intinya kayak gitu. Jadi misalnya Tuhan Rahmat Fajar gitu ya, Rahmat Fajarnya nama panjangnya itu kalau udah dikasih si ya cukup Tuhan, jadi Tuhan si gitu aja udah cukup, nggak perlu nama lengkapnya, nggak usah dipanggil kayak gitu maksudnya. Lanjut, 동료나 비슷한 그러나 직장 밖에서는 개인적으로 찐한 사람에게는 형, 누나와 같은 호칭을 사용하여 친근함을 표기하기도 합니다. Anda boleh menggunakan sebutan yang lebih ramah seperti Hyong dan Nuna di antara teman-teman akrab Anda di luar tempat kerja untuk menunjukkan keakraban dan persahabatan Anda dengan teman-teman. Ini kalau di luar rekan kerja, di luar tempat kerja itu kita bebas, nggak perlu manggilnya ada jabatannya, namanya kan juga teman di luar jam kerja, masa dipanggil jabatannya, nggak perlu ya, cukup Hyong, Nuna, Imo, Oni, terus opa gitu, udah gitu aja. Lanjut, 갈등 해결 방법. 해결 itu menyelesaikan 갈등, perang atau konflik, jadi cara menyelesaikan konflik. 서로 다르다는 것을 인정하세요. 상대가 틀려서가 아니라 서로 다르기 때문이에요. Terimalah bahwa setiap orang itu beda-beda. Konflik mungkin terjadi karena setiap orang itu beda-beda, bukan karena orang itu salah.
Ini nggak pernah keluar ini di ujian, pokoknya dibaca aja. Ini ya, 이야기를 잘 들어주세요. Bentar. Kalau yang ini mana tadi? Nah, kalau yang ini pernah keluar ini. Aku pernah menemukan. Ini pernah keluar, udah itu aja. Yang lain enggak deh. Lanjut ya, 이야기를 잘 들어주세요. Coba dengarkan baik-baik cerita ini. 상대방이 생각, 감정, 상황 등에 대해 정확히 이해하면 갈등의 원인을 찾을 수 있어요. Artinya jika Anda bisa memahami jalan pikiran, perasaan, situasi dan orang tersebut, maka Anda bisa menemukan penyebab konflik terjadi. Pusing ini nggak akan pernah keluar di ujian. Lanjut, 동의어나 비슷한 자신의 입장, 상황. Lakukan segala upaya untuk dengan jelas mengartikulasi posisi 상황 ya. Aku baca dulu aja lah semuanya. 동의어나 비슷한 자신의 입장, 상황, 가치관 등에 대해 상대에게 적극적으로 공개하고 정확히 알리기 위해 노력하세요. Lakukanlah segala upaya dengan jelas untuk mengartikulasi posisi, situasi, dan nilai-nilai Anda kepada orang lain. Ini nggak pernah keluar. Lanjut. 부탁이나 거절을 할 때는 미안합니다만, 죄송합니다만 등의 영어로 시작하는 것이 좋아요. Mulailah dengan meminta maaf seperti mohon maaf atau saya minta maaf ketika Anda meminta bantuan dan atau menolak penawaran dari orang lain. Kayak gitu. Pasti tahu kan, maaf tolong pinjam pulpennya boleh. Itu bahasa Korea kayak 미안합니다. 펜 좀 빌려도 돼요 gitu. Jadi ada kebiasaan didulukan minta maaf gitu loh. Jadi kalau mau minta bantuan atau mau menolak tawaran orang lain itu harus ngomong maaf dulu. Maksudnya ini kayak gitu. Lanjut. 동의어나 비슷한 의화가 나면 숫자를 1부터 10까지 ini seru ini. 보세요. Kita sedang marah. Ketika sedang marah, cobalah untuk menghitung angka 1 sampai 10. 화를 잠시 못하면 나중에 후회하는 일이 생길 거예요. Ini penyesalan ya, 후회. Jadi jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi, bisa jadi Anda melakukan hal-hal yang Anda sesali. Itulah, udah selesai. Nah, ini nanti aja dievaluasi. Untuk bab 38 silahkan kalau mau ditanyakan atau masih bingung atau kecepatan, bilang ditandain. Mana yang masih bingung di screenshot ditandain. Oke.